Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan Pakso pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Rahmawati. Di sini saya berperan sebagai host. Tidak hanya memperkenalkan saya saja, saya juga akan memperkenalkan beberapa narasumber yang sudah hadir pada acara ini. Yang pertama ada Kak Jovi, ada Widya, dan ada Sentia Dini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada acara kali ini kita akan membahas materi mengenai accounting for receivable atau piutang. Nantinya saya akan memberikan pertanyaan kepada para narasumber kita dan mereka akan menjawab pertanyaannya serta menjelaskannya. Kita mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, saya akan bertanya kepada Saudara Widya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan piutang? Bisakah Saudara Widya untuk menjelaskan? Baiklah, saya akan menjelaskan arti piutang. Piutang adalah hak untuk menagih atau aset yang dimiliki perusahaan terhadap perusahaan lain untuk memperoleh jumlah barang ataupun jasa di masa yang akan datang. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Widya yang sudah memberikan penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan bertanya kepada Kak Jovi, masih terkait tentang piutang. Pertanyaannya, mengapa piutang adalah bagian dari aset? Apa karakteristik aset dan buktikan kalau piutang memenuhi semua karakteristik tersebut? Baiklah, karakter aset ya. Pengertian aset atau aktiva secara umum adalah produk yang memiliki nilai yang dikuasai oleh perusahaan, baik berupa harta benda, hak ataupun sebuah tuntutan terhadap aset atau jasa yang dimiliki. Dan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 karakteristik aset yang paling utama yang harus dipenuhi agar suatu objek atau pos dapat disebut aset. Adalah 1, sumber daya atau kekayaan yang dapat dikuasai. Yang kedua, berasal dari transaksi masa lalu. Dan yang ketiga, dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu ditandai dengan kemungkinan adanya aliran kas masuk. Sekiranya itu kepada moderator saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Jovi yang telah memberikan penjelasan mengenai karakteristik dari aset. Pertanyaan selanjutnya kepada Saudara Dini. Pertanyaannya, jelaskan pengertian dari piutang yang terbagi menjadi piutang usaha atau akun receivable, piutang wesel, dan piutang lainnya. Kepada Dini dipersilahkan. Baiklah, saya menjelaskan jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang usaha atau piutang dagang, yaitu hak untuk menagih yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari aktivitas normal. Sedangkan piutang wesel adalah janji tertulis yang diperoleh perusahaan dari perusahaan lain di mana perusahaan akan memperoleh sejumlah uang. Nah, yang terakhir yaitu hak untuk menagih yang dimiliki perusahaan yang bukan berasal dari aktivitas utama. Saja. Terima kasih kepada Saudara Dini yang sudah memberikan penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, kapan perusahaan mengakui adanya piutang usaha, baik pada perusahaan jasa maupun perusahaan dagang? Mungkin kepada Widya bisa menjelaskan.
Piutang akan diakui apabila beban telah kita berikan namun belum memperoleh manfaat dari pihak penerima. Pada perusahaan jasa, piutang diakui setelah memberikan layanan, sedangkan pada perusahaan dagang, piutang diakui setelah menjual barang secara kredit. Terjadinya pelunasan piutang dagang oleh pelanggan dan adanya retur dan potongan dari penjualan kredit. Atau secara singkatnya, ketika manfaat sudah diberikan tetapi belum diterimanya kas. Oke, terima kasih kepada Widya yang sudah memberikan penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 5 kegiatan akuntansi dalam piutang. Kepada Kak Jovi, dipersilakan untuk memberikan penjelasannya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi terdapat 5 kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan piutang. Nah, semua item bukan hanya piutang, bukan untuk piutang tetapi semuanya. Ya, itu aja. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Jovi bahwasanya ada 5 kegiatan akuntansi. Pertanyaan selanjutnya, saya akan bertanya kepada Dini. Pertanyaannya, jelaskan pengertian dari 5 kegiatan yang sudah dijelaskan oleh Kak Jovi tadi. Kepada Dini, dipersilahkan. Baiklah. Pengetahuan yang pengakuan ialah piutang diakui apabila beban telah kita berikan namun belum memperoleh manfaat dari pihak, yaitu berapa nilai piutang yang akan nilai dari piutang yang akan. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Di kegiatan penilaian piutang, piutang dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Apakah yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Kepada Widya, mungkin bisa untuk menjelaskan. Baiklah, maksud dari pertanyaan Denny tadi, piutang dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan yang biasanya disebut NRV atau Net Receivable Value yang akan dicatat sebagai beban piutang tak tertagih. Rumus dari NRV sendiri, total account receivable dikurang dengan estimasi piutang tak tertagih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Widya yang sudah menyampaikan penjelasannya. Untuk pertanyaan berikutnya, yaitu mengapa pada metode penghapusan langsung tidak diperkenankan oleh IFRS? Silakan untuk Kak Jovi. Karena tidak menyiapkan piutang, dan piutang itu tidak sebesar nilai bersih yang direalisasikan. Itu saja. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menentukan cadangan piutang tak tertagih baik dengan berdasarkan persentase penjualan kredit maupun berdasarkan persentase piutang? Mungkin Saudara Widya bisa menjelaskan. Baiklah, yang pertama, metode presentasi penjualan kredit bersih. Cadangan piutang tak tertagih hitung dengan mengalihkan estimasi persentase piutang tak tertagih dikalikan jumlah penjualan kredit bersih. Yang kedua, metode presentase piutang. Cadangan piutang tak tertagih dihitung dengan mengalihkan estimasi piutang tak tertagih dikalikan dengan jumlah piutang. Biasanya jumlah piutang yang dimiliki oleh perusahaan akan dikelompokkan dalam daftar umur piutang.
Terima kasih kepada Widya yang sudah memberikan penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya untuk Kak Jovi, pertanyaannya, kapan piutang wesel dibuat bagi yang berhutang? Yaitu saat yang pertama, ketika individu atau perusahaan meminjamkan uang kepada orang lain. Yang kedua, pada saat melakukan penjualan secara kredit kepada pelanggan, limit kreditnya yang sudah melampaui batas. Dan yang ketiga, pada saat penyelesaian akun receivable. Pertanyaan terakhir yaitu, kapan suatu piutang dapat dihapuskan? Karena narasumber kita yang bernama Dini mungkin ada kendala sinyal, jadi bisakah Widya untuk menjelaskan? Kapan piutang dihapuskan? Yang pertama, ketika pelanggan melunasi piutang. Yang kedua, ketika penghapusan piutang tak tertagih. Dan yang terakhir, ketika terjadinya anjak piutang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih untuk narasumber pada malam hari ini yang sudah memberikan penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih. Kita cukupkan acara taksu kita pada malam hari ini. Saya selaku host, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.